Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 5. Ya, ayat 5 lah. Habiskan aja ayat 5 itu. Naaman disembuhkan. Mari kita membaca bersama-sama 1, 2, 3. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ya, demikian pembacaan kita. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dari pembacaan kita 2 Raja-Raja pasal 5 ini suatu kebenaran yang berhubungan dengan kesaksian hidup atau kesaksian kita sebagai orang percaya. Kalau kita memperhatikan di dalam keseluruhan Alkitab, Tuhan mau bahwa semua orang, siapa saja yang sudah diselamatkan, orang itu harus menjadi alat keselamatan Tuhan. Semua orang yang sudah dipulihkan oleh Tuhan, orang itu harus jadi alat pemulihan bagi Tuhan. Dan semua orang yang sudah diberkati oleh Tuhan, Tuhan mau supaya orang itu menjadi alat berkat bagi orang lain. Nah, misalnya Bapak Ibu Saudara, di dalam perjanjian lama kita ingat tentang Abraham dalam Kejadian pasal 12. Abraham, perhatikan bahwa Tuhan panggil dia, Abraham, aku akan memberkati engkau. Itu janji Tuhan, bahwa Tuhan akan memberkati Abraham. Tetapi tidak hanya Abraham itu mendapat berkat. Ada satu tugas, yaitu olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Jadi Abraham dipanggil untuk diberkati, tetapi Tuhan mau supaya dengan berkat itu Abraham juga menjadi alat berkat bagi orang lain. Nah, demikian juga dengan Israel, umat Allah. Tuhan pilih Israel supaya mereka diberkati oleh Tuhan, dan Tuhan mau lewat hidup mereka menjadi berkat, menjadi alat keselamatan bagi bangsa-bangsa. Nah, itu di dalam perjanjian lama. Kemudian di dalam perjanjian baru kita tahu tentang para murid. Yesus panggil para murid, mari ikutlah aku. Tetapi tidak hanya sampai mari ikut, hanya menjadi pengikut saja, tidak. Mari ikutlah aku dan kamu akan menjadi apa? Penjala manusia, menjadi saksi Tuhan dan lain sebagainya. Lalu demikian juga dengan gereja Tuhan, gerejanya ya. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9, yaitu mereka yang dipanggil keluar dari dalam kegelapan, masuk ke dalam terang Tuhan. Lalu Tuhan bilang bahwa ya, mereka harus memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar daripada Tuhan. Jadi dipanggil masuk ke dalam terang, tetapi harus memberitakan perbuatan-perbuatan besar kepada orang lain, kepada dunia.
Nah, Bapak Ibu Saudara, dari pembacaan ini kita belajar, kita lihat bagaimana seorang anak kecil yang menjadi berkat bagi Naaman. Nah, itu sebabnya kita belajar tentang yang lemah bersaksi kepada yang kuat. Yang lemah bersaksi kepada yang kuat. Bapak Ibu Saudara, apa itu bersaksi? Nah, kita kan biasa bersaksi ya. Nah, bersaksi itu kita menceritakan kembali apa yang sudah kita lihat, apa yang sudah kita dengar, dan apa yang sudah kita alami bersama dengan Tuhan. Nah, itu bersaksi. Kita menceritakan kembali apa yang sudah kita lihat, kita dengar, dan kita alami bersama dengan Tuhan. Jadi bersaksi itu kan sebenarnya simple, gampang saja bersaksi. Karena kita hanya ceritakan kembali saja apa yang kita lihat, dengar, dan alami bersama dengan Tuhan. Tetapi bersaksi itu menjadi sulit, menjadi susah ketika kita memang tidak lihat, kita tidak dengar, dan kita memang tidak punya pengalaman bersama dengan Tuhan, sehingga kita sulit untuk bersaksi. Kenapa? Karena kita tidak punya dasar apa-apa untuk bersaksi, tidak punya pengalaman apa-apa. Nah, seringkali juga kita tidak mau atau enggan ya, kita sukar untuk bersaksi, atau kita takut, kita khawatir, kita malu bersaksi. Nah, pertanyaannya, kita biasanya itu takut bersaksi kepada siapa? Kita ragu, kita malu, dan lain sebagainya. Nah, biasanya orang sulit bersaksi kepada orang-orang yang punya kelebihan. Misalnya, mereka yang berkuasa, atau mereka yang punya kedudukan, punya jabatan. Seringkali kita takut untuk bersaksi, atau kita enggan, kita tidak berani. Kenapa? Karena ini orang ini kan dia punya kelebihan, dia lebih dari saya. Atau mungkin juga kita tidak berani bersaksi kepada mereka yang mungkin kaya, mereka yang mungkin lebih pintar, mereka yang punya sekian prestasi, sehingga kita menjadi minder. Kayaknya saya susah bersaksi kepada dia, karena dia lebih dari saya. Saya apa sih? Saya hanyalah seorang ibu rumah tangga yang biasa, yang sederhana. Saya hanyalah seorang anak-anak muda, anak-anak kecil. Siapa saya? Saya hanyalah seorang bapak yang mungkin terbatas dan lain sebagainya, punya kekurangan dan lain sebagainya, sehingga kita sulit untuk bersaksi. Nah, perhatikan bahwa seringkali kita hanya melihat kepada kelemahan-kelemahan kita. Kita hanya melihat kepada keterbatasan-keterbatasan kita, ketidakberdayaan kita, semua hal-hal yang ada kelemahan, kekurangan, keterbatasan kita. Kita hanya fokus lihat kepada kekurangan-kekurangan itu, sehingga kita sulit, kita enggan, kita tidak mau, kita ragu-ragu untuk bersaksi. Nah, ini juga yang dialami oleh Musa. Waktu Tuhan panggil dia, Musa, kau pergi dan katakan kepada Firaun, seorang yang berkuasa pada waktu itu. Musa bilang apa? Tuhan, siapa saya? Saya ini tidak pandai bicara dan lain sebagainya. Yang Musa lihat adalah dia punya kekurangan. Tuhan, tidak bisa saya. Orang lain boleh, tapi saya kayaknya tidak bisa. Demikian juga dengan Yeremia. Waktu Tuhan panggil Yeremia untuk menjadi saksi bagi bangsa pada waktu itu, Yeremia bilang, Tuhan, siapa saya? Saya ini seorang yang najis bibir. Saya tinggal di lingkungan orang-orang yang najis. Dan dia bagaimana mungkin bisa?
Yeremia hanya lihat ketidakberdayaannya saja. Lalu kita ingat tentang Gideon. Gideon waktu Tuhan mau panggil dia, Gideon bilang apa? Ah Tuhan, siapakah aku ini? Sukuku, kaumku, dan saya ini, kami ini yang paling kecil. Kayaknya orang lain boleh, kami tidak bisa. Kami paling kecil, kami ini minus, kami terbatas, kami punya kekurangan, kami tidak punya kemampuan apa-apa. Gideon menolak bahwa Tuhan, mungkin bukan saya, orang-orang lain mungkin, pribadi lain mungkin, keluarga-keluarga lain saja. Kalau kami tidak bisa, karena kami punya kekurangan-kekurangan, keterbatasan-keterbatasan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan lihat bahwa Gideon, kau ini sudah ada potensi besar di dalam semua keterbatasan yang si Gideon itu lihat. Nah Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya mari kita belajar dari bagian ini, bagaimana seorang pribadi yang lemah justru bisa bersaksi kepada seorang pribadi yang kuat, yang luar biasa sekali. Kalau kita perhatikan gadis kecil ini dengan si Naaman, itu perbandingannya itu langit dan bumi. Bedanya jauh sekali antara si gadis kecil ini dengan si Naaman ini. Nah, perhatikan di dalam ayatnya yang pertama. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Nah, siapa Naaman Bapak Ibu Saudara? Naaman ini di ayat 1 dicatat bahwa dia seorang panglima Raja Aram. Panglima ini bintang berapa ini? Bintang 4. Lalu dia ini seorang yang terpandang. Lalu dia seorang yang sangat disayangi oleh tuannya. Dia ini seorang yang agung, seorang yang besar, seorang yang hebat, orang yang luar biasa. Kenapa Bapak Ibu Saudara, Naaman ini dia menjadi seorang yang agung? Karena di situ dikatakan bahwa oleh dia, oleh Naaman, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Nah, ini ironis. Karena Tuhan di situ itu huruf besar semua. Ini bicara tentang Allahnya orang Israel, Allah yang benar, Allah yang sejati, Allah Yahweh itu ya. Tuhan memberikan kemenangan bukan kepada orang Israel, tapi kepada orang Aram. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Kenapa Tuhan kasih orang lain yang menang, bukan umatnya yang menang? Nah, perhatikan bahwa Tuhan itu dia adil. Waktu Israel itu hidup benar di hadapan Tuhan, Israel itu bisa Tuhan pakai menjadi alat penghukuman bagi bangsa-bangsa lain. Tetapi tatkala Israel itu berdosa, mereka memberontak, tidak taat, tidak setia kepada Tuhan, Tuhan bisa pakai bangsa lain jadi alat penghukuman bagi umat Allah itu sendiri. Nah, jadi di dalam bagian ini kita lihat bahwa kenapa Tuhan kasih kemenangan kepada orang Aram lewat si Naaman ini. Karena memang umat Allah itu mereka sedang tidak taat kepada Tuhan. Mereka sedang berdosa di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan izinkan mereka mengalami kekalahan. Dan puji Tuhan di situ lihat bahwa Tuhan pakai si Naaman ini ya, seorang Aram panglima ini yang hebat. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemudian di dalam ayat 1 bagian B itu, tetapi orang itu atau Naaman seorang pahlawan tentara. Nah, ini pahlawan lagi disebut. Jadi banyak sebutan kepada si Naaman ini. Seorang pahlawan tentara sakit kusta. Jadi walaupun dia punya banyak sebutan, banyak gelar di sana, dia seorang yang hebat, yang besar, tapi perhatikan bahwa dia ini sakit kusta. Bapak Ibu Saudara, kusta di dalam perjanjian lama itu adalah suatu kutuk. Kutuk, orang yang kena kusta, orang itu kena kutuk. Jadi kita lihat bahwa siapa Naaman ini?
Naaman di satu sisi kita lihat bahwa dari segi karirnya dia ini berhasil, dia ini sukses, dia ini luar biasa, dia ini hebat. Tapi dari segi kesehatannya dia ini sakit. Sakitnya ini bukan sakit biasa, bukan hanya flu-flu biasa, demam-demam biasa, tapi ini sakit yang mematikan, sakit yang juga menyebar. Perhatikan waktu Yesus dia pelayanan itu ya, dia melintasi perbatasan apa itu? Ada orang kusta yang tinggal di perbatasan sana. Kenapa mereka tinggal di perbatasan? Karena mereka harus dikarantina, harus diasingkan, supaya jangan murka Tuhan turun ke dalam perkampungan. Nah, jadi si Naaman ini kita lihat bahwa satu sisi di dalam diri dia itu ada berkat, tetapi di dalam dirinya juga itu ada kutuk di sana. Dan perhatikan bahwa sebenarnya ini adalah pintu masuk. Pintu masuk untuk apa? Pintu masuk kesaksian. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya kita lihat bahwa orang sehebat apapun, sekuat apapun, Tuhan pasti sediakan pintu masuk. Pintu masuk untuk anak-anak Tuhan itu bisa bersaksi. Untuk pemberitaan Injil kebenaran itu bisa masuk. Siapapun dia, orang dari suku manapun, sekuat sehebat apapun, pasti ada pintu masuk yang Tuhan buka, yang Tuhan sediakan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Jadi pintu masuk di sini kita lihat adalah melalui kesehatan. Lewat penyakitnya inilah pintu masuk untuk kabar baik, Injil keselamatan itu masuk kepada si orang yang hebat ini. Nah, itu berarti Bapak Ibu Saudara, kita jangan membatasi kuasa Tuhan. Seringkali kita bilang, orang ini paling susah, orang ini paling keras, orang ini susah untuk kita menangkan mereka. Padahal sebenarnya kita lihat di sini bahwa Tuhan selalu sediakan pintu, sediakan jalan masuk agar Injil Tuhan, kebenaran Tuhan itu bisa masuk. Nah, berarti sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan, kita harus peka, kita harus bisa melihat mana pintu-pintu yang Tuhan buka, yang bisa kita masuk, kita terobos lewat pintu masuk itu. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Naaman walaupun pribadi yang kuat, tapi Tuhan sudah sediakan pintu masuk, supaya Naaman ini dia dengar kabar yang baik. Lalu kemudian di bagian yang kedua kita lihat kesaksian gadis kecil yang lemah. Dalam ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga. Perhatikan bahwa orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Nah, siapa gadis kecil ini? Kalau kita lihat gadis ini dia punya kelemahan itu double. Nah, double-nya itu apa saja? Double yang pertama bahwa anak ini dia hanyalah seorang anak. Kemudian seorang anak gadis, seorang perempuan. Lalu kemudian dia ini siapa? Dia ini hanya seorang pelayan. Dia hanyalah seorang budak. Mau bandingkan dengan Naaman yang hebat, yang berprestasi, punya sebutan-sebutan, gelar-gelar yang begitu hebat. Siapakah gadis kecil ini? Dia hanyalah seorang anak kecil. Dia seorang perempuan. Perhatikan bahwa perempuan dalam budaya waktu itu, perempuan itu kelas 2. Mau dia orang dewasa kah, termasuk istri raja sekalipun, perempuan itu kelas 2. Di dalam pengadilan kesaksiannya itu tidak dianggap. Nah, perhatikan bahwa gadis ini dia seorang perempuan itu kelas 2. Tidak punya pengaruh apa-apa di dalam sosial pada waktu itu. Lalu dia hanya seorang budak. Budak ini bukan orang bebas, bukan orang merdeka. Tetapi perhatikan bahwa Tuhan bisa pakai orang yang kecil luar biasa ini. Orang yang punya kekurangan double-double ini.
orang yang mungkin tidak terpandang, yang tidak punya level apa-apa di mata orang pada waktu itu. Tapi perhatikan bahwa gadis kecil yang budak ini, justru Tuhan pakai dia untuk apa? Untuk bersaksi kepada seorang Naaman yang hebat, Naaman yang agung, yang besar itu. Nah, tetapi pertanyaannya, kenapa gadis ini dia mau bersaksi? Nah, di dalam ayatnya yang ketiga, perhatikan bahwa berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Nah, kenapa gadis ini dia berani? Dia mau bersaksi kepada Naaman, kepada tuannya waktu itu. Nah, kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena yang pertama memang dia ini kenal betul siapa Tuhannya. Gadis ini dia kenal bahwa Allahnya, Tuhannya itu adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang sejati, Tuhan di atas segala ilah-ilah yang lain. Itu sebabnya dia berani untuk bersaksi kepada si Naaman, orang yang hebat itu. Lalu apa yang dia bilang? Sekiranya tuanku pergi kepada nabi yang di Samaria itu. Nah, siapa nabi yang di Samaria? Yaitu Elisa. Nah, Elisa itu kalau lihat arti namanya itu Allahku adalah penolong. Nah, jadi gadis ini dia kenal betul siapa ini Elisa. Elisa ini adalah seorang nabi, nabi Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, siapa nabi? Nabi itu apa tugasnya? Nabi itu adalah seorang pribadi yang mewakili Allah di hadapan manusia. Itu nabi. Nabi mewakili Allah di hadapan manusia. Jadi kalau nabi dia berbicara itu mewakili Allah. Dia berbicara kepada manusia. Beda dengan imam. Imam itu pribadi yang mewakili manusia di hadapan Allah. Nah, artinya bahwa imam itu dia mungkin bawa doa, ya Tuhan, ampunilah umatmu. Dia mewakili manusia di hadapan Allah. Nah, jadi gadis ini dia tahu bahwa di Samaria itu ada seorang nabi Tuhan, nabi yang mewakili Tuhan di hadapan manusia. Dan dia bilang bahwa sekiranya Tuanku menghadap sang nabi itu. Berarti Bapak Ibu Saudara, perhatikan bahwa yang hebat itu sebenarnya bukan nabinya, tetapi Tuhan yang diwakili oleh si nabi itu. Nah, jadi memang pada waktu itu banyak nabi-nabi di Israel. Nabi yang benar termasuk nabi-nabi palsu juga tahambur. Tetapi perhatikan bahwa gadis ini dia bisa melihat, dia bisa membedakan, dia tahu mana nabi yang benar-benar mewakili Tuhan. Dan mana nabi-nabi yang asal katanya saja mewakili Tuhan. Tapi sebenarnya itu nabi yang tidak dipilih, dipakai oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, perhatikan waktu Raja Ahab itu ya. Raja Ahab itu dia punya nabi-nabi palsu berapa banyak? Ada 450 nabi Baal yang ada di sekitar Raja Israel itu. Jadi banyak nabi di sekitar raja. Kenapa? Nabi ini mereka berbicara atas nama Tuhan. Padahal ini nabi-nabi palsu. Yang mereka sampaikan itu bukan berita dari Tuhan, tetapi ada unsur-unsur yang lain. Lalu waktu Elia tantang mereka, 1 orang banding 450 orang. Elia bilang, kita uji coba. Panggil Tuhanmu. Mereka panggil dari pagi sampai sore. Sampai garuk lukakan darah badan semua, Tuhan tidak datang-datang. Elia bilang, ya Tuhan, tunjuk, langsung api turun. Dan Elia pegang pedang itu dan bunuh semua nabi-nabi palsu yang ada. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa maksudnya di sini? Nah, pengenalan akan Tuhan itu penting sekali. Menurut Bapak Ibu, gadis ini tahu Nabi Elisa ini dari siapa? Nah, kemungkinan yang kasih kenal dia sama nabi ini adalah orang tuanya. Orang tuanya yang sungguh-sungguh melakukan Ulangan 6 ayat 4-9 itu ya. Sema Israel itu. Ulangan 6 ayat 4-9 bilang begini,
dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu ayat 4. Lalu ayat 5 dia bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan semua potensi-potensi yang ada. Kasihilah Tuhan Allahmu. Nah, itu panggilan Tuhan bagi orang Israel, bahwa Tuhan itu Esa. Tuhan itu hanya satu-satunya saja, tidak ada yang lain lagi. Yang lain itu bukan Tuhan. Lalu mereka harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati mereka, segenap jiwa mereka, dengan segenap kekuatan, dengan semua potensi apa yang ada. Lalu di sana juga dibilang bahwa apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan. 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya dan seterusnya. Nah, gadis ini dia kemungkinan besar dia tahu daripada orang tuanya. Nah, orang tua yang apa? Orang tua yang memang melakukan firman Tuhan. Orang tua yang memperhatikan firman, kemudian mengajarkan firman itu berulang-ulang kepada anak-anaknya. Baik di rumah, baik di jalan, baik di baring, baik dia semua. Nah, berarti kita lihat bahwa sebenarnya guru katekisasi yang pertama itu orang tua. Karena mandat pendidikan ini Tuhan sudah kasih kepada keluarga, kepada orang-orang tua. Haruslah engkau memperhatikan firman. Jadi firman itu harus diperhatikan baik-baik. Kemudian tidak hanya diperhatikan, tetapi ajarkanlah itu berulang-ulang. Bukan hanya 1-2 kali, bukan hanya waktu keadaannya baik, bukan hanya kalau sempat, bukan hanya kalau lagi mood, kalau lagi keadaan baik, tapi kalau lagi banyak masalah, lagi keadaannya sedang tidak enak. Tidak, Bapak Ibu Saudara, harus mengajarkan itu berulang-ulang. Nah, jadi orang tua itu sebenarnya dia haruslah seorang pengajar firman itu kepada anak-anaknya. Kalau guru sekolah minggu bisa juga, tapi terbatas. Hanya 1 minggu 1 kali. Sedangkan anak-anak dia 6 hari tinggal sama orang tua. Dan itu sebabnya perhatikan bahwa orang Israel itu yang namanya belajar Taurat itu nomor 1. Karena langsung ini perintah daripada Tuhan Allah. Nah, perhatikan bahwa bagaimana orang tua bisa mengajar anak-anaknya. Berarti orang tua dia harus belajar lebih dulu. Tidak mungkin dia mengajar anak-anak firman kebenaran kalau dia sendiri tidak belajar firman itu. Kalau dia tidak belajar lalu dia mau mengajar, itu dia bisa menyesatkan anak-anak. Kenapa? Karena dia tidak belajar dulu kebenaran itu, firman itu, bagaimana mungkin dia bisa mengajar anak-anaknya. Kalau dia tidak belajar, dia mengajar, berarti dia menyesatkan anak-anak. Dan perhatikan bahwa Yesus di dalam Injil itu, Matius berapa itu? 18 ayat 6, itu Yesus dia bilang, barang siapa menyesatkan salah satu daripada anak-anak ini, salah satu saja. Lebih baik baginya apa? Ikatkan pada batu kilangan dan tenggelamkan ke laut. Jadi kalau orang sembarang-sembarang mengajar anak-anak, itu Yesus dia bilang, tenggelamkan. Bapak Ibu tahu berapa berat batu kilangan? Batu kilangan itu beratnya 450 kilogram sampai 500 kilogram. Kalau kita mau timbang badan berapa? Manusia berat paling 40 sampai 100 ya. Lebih-lebih sedikit lah. Kalau berat badan satu orang ini 40 sampai 100 diikatkan di batu kilangan yang 500 kilo itu, dijamin bahwa tidak akan pernah timbul-timbul. Pasti tenggelam dan selamat jalan. Nah, kemudian yang kedua, kemungkinan yang kedua, gadis ini dia tahu dari orang tuanya atau ya mungkin pada waktu itu sudah ada rombongan nabi-nabi, sehingga sudah ada sekolah-sekolah formal. Nah, itu sebabnya biasanya anak-anak yang usia 6 sampai 12 tahun itu mereka sudah sekolahkan di sebuah sekolah.
sekolah yang namanya itu Beth HaSefer. Nah, jadi anak-anak usia 6 sampai 12 tahun. Apa yang mereka belajar di Beth HaSefer itu? Yaitu mereka belajar tentang baca, menulis, dan menghafal 5 kitab Taurat Musa, Kejadian sampai Ulangan. Dan kalau mereka sudah lulus dari Beth HaSefer itu, mereka lanjut ke kelas yang berikut, yaitu kelas Beth Midrashin. Atau kalau di agama Islam itu dong bilang madrasah. Nah, Beth Midrashin itu kelas lanjutan. Mereka sudah mulai menafsirkan Taurat itu ya. Nah, tetapi begini Bapak Ibu Saudara, maksudnya bahwa siapa saja, semua kita yang sudah mengenal Tuhan, siapa Tuhan kita, mengenal siapa juru selamat kita, Tuhan yang sudah menyelesaikan masalah terbesar kita, yaitu masalah dosa, seharusnya di dalam diri kita itu ada dorongan, ada kemauan untuk kita bersaksi kepada orang lain. Nah, jadi semua orang yang sudah mengenal Tuhan, yang sudah diselamatkan, yang sudah dipulihkan oleh Tuhan, seharusnya di dalam hati kita itu ada dorongan. Dorongan untuk apa? Untuk bersaksi kepada orang lain. Tapi kalau memang kita belum selamat, kita belum, dosa-dosa kita itu belum diampuni, kita belum benar-benar dipulihkan oleh Tuhan, boleh jadi mungkin tidak ada dorongan-dorongan itu. Karena apa? Karena kita sendiri mungkin belum selamat. Karena kita sendiri mungkin sebenarnya tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, apakah kita sudah mengenal Kristus secara pribadi? Nah, kalau sudah, berarti kita ini adalah orang-orang yang harus bersaksi. Amin. Bersaksi kepada siapa? Kepada siapa saja orang yang kita jumpai. Nah, jadi gadis ini perhatikan kenapa dia berani bersaksi. Karena dia kenal benar siapa Tuhannya. Lalu yang kedua, karena memang dia punya belas kasihan. Perhatikan bahwa gadis ini dia diambil paksa dari tengah-tengah keluarganya, dari tengah-tengah orang tuanya. Dia ditawan. Lalu dia dibawa ke negeri yang jauh. Terima kasih katanya. Nah, dia dibawa ke negeri yang jauh itu bukan untuk disekolahkan, bukan untuk ikut kursus-kursus, bukan. Seperti Daniel dan teman-teman, mereka ditawan tapi dibawa untuk disekolahkan dengan semua ilmu-ilmu Babel itu ya. Tetapi gadis ini perhatikan bahwa dia dibawa itu bukan untuk disekolahkan, tapi dia dibawa untuk dipekerjakan. Dia dibawa untuk kerja sebagai seorang budak. Perhatikan bahwa ini kerjanya yang luar biasa, berat sekali. Bagi seorang anak yang masih muda lagi, dia harus menjadi budak, bekerja di dalam keluarga, bekerja pada nyonyanya si Naaman ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, perhatikan bahwa waktu dia dengar bahwa Naaman ini sakit, kira-kira Bapak Ibu Saudara, seandainya orang yang pernah buat sakit kita, buat hidup kita menderita, buat kita susah, waktu kita dengar orang itu sakit, kita kira-kira kita bilang apa sama orang itu? Bilang apa? Pasti bilang apa? Tobat, mati kok, rasain. Sudah bikin saya susah baru. Iya ya. Nah, tapi perhatikan bahwa gadis kecil ini waktu dia dengar Naaman sakit, apa yang dia buat? Dia kasih solusi. Dia bilang bahwa sekiranya tuanku pergi ketemu nabi yang di Samaria itu. Nah, kenapa gadis ini dia tidak mencela, dia tidak menghujat, dia tidak mengutuk si Naaman yang sudah merampas dia dari tengah-tengah keluarga, terpisah dengan orang tuanya, dipekerjakan dengan berat di dalam negeri yang asing itu. Tapi perhatikan, gadis ini dia tidak cela, dia tidak kutuk, dia tidak hina. Karena memang dia punya belas kasihan. Belas kasihan kepada si Naaman ini, itu sebabnya dia kasih solusi. Dia bawa Naaman, dia tuntun
supaya Naaman itu bisa datang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, belas kasihan ya, ada belas kasihan di hati. Kalau tidak ada belas kasihan di hati itu susah. Kita susah untuk bisa mengerti, melihat kesusahan-kesusahan orang lain. Jadi yang perlu kita minta sama Tuhan, Tuhan beri saya hati yang penuh belas kasihan. Supaya apa? Saya bisa melihat orang lain itu seperti yang Tuhan lihat. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, gadis ini kenapa dia mau bersaksi kepada Naaman? Karena memang dia punya keberanian. Dia punya keberanian. Walaupun perhatikan bahwa dia belum lihat. Nanti kalau Naaman pergi ke Samaria, betulkah tidak Naaman ini nanti sembuh? Kalau seandainya Naaman tidak sembuh, itu celaka 12. Kenapa? Karena bisa jadi masalah. Karena waktu dia kasih tahu pergi ke Samaria, Raja kasih tahu, Raja Aram kasih tahu ke Raja Israel. Perhatikan di dalam ayatnya yang ke-7 itu ya, bagian yang terakhir. Tetapi sesungguhnya perhatikan, lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Nah ini antara Raja Aram dengan Raja Israel itu hampir cekcok. Ini ada apa ini? Si Raja Aram kasih surat supaya sembuhkan Naaman yang sakit kusta ini. Emangnya saya ini Tuhan kah? Cari gara-gara sebenarnya ini Raja Aram ini. Perhatikan bahwa hampir terjadi peperangan ulang antara Israel dengan Aram ini. Lalu perhatikan bahwa waktu Elisa suruh dia pergi rendam badan 7 kali di sungai Yordan. Naaman dia bilang apa? Nah di dalam ayatnya yang ke-13, perhatikan ya, Naaman dia bilang, tetapi pegawainya datang. Waktu ketemu Elisa, ayat 12, Naaman dia bilang begini, bukankah Abana dan Parpar sungai-sungai Damsyik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana menjadi tahir, kemudian berpaling ia dan pergi dengan panas hati? Ayat 13, lanjut bagian B, apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir, dan seterusnya. Nah perhatikan bahwa seandainya Naaman tidak sembuh, apa yang terjadi? Gadis ini pasti akan dapat hukum. Apa hukuman yang cocok bagi anak ini? Jangan kasih dia makan. Atau apa? Ikat dia dan lain sebagainya. Tapi hukuman itu bisa mungkin dia dibunuh. Karena apa? Mempermainkan seorang yang pembesar ini ya. Tetapi gadis ini perhatikan, dia punya keberanian untuk bersaksi. Dia bersaksi walaupun resikonya itu ada. Resikonya itu mungkin besar sekali. Tapi gadis ini perhatikan bahwa dia berani bersaksi. Sekiranya Tuanku pergi ketemu dengan Elisa di Samaria itu. Karena dia tahu bahwa ini Nabi Tuhan. Tuhan itu berkuasa. Tuhan pasti bisa sembuhkan. Nah Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Artinya bahwa memang waktu dia bersaksi itu ada resiko-resiko. Tetapi kenapa dia berani? Karena memang, kenapa dia bersaksi? Karena dia punya keberanian. Nah seringkali kita tidak berani bersaksi karena memang kita takut, kita khawatir dengan semua pertimbangan-pertimbangan, semua logika kita, sehingga kita tidak berani bersaksi. Perhatikan dalam gereja mula-mula ya di Kisah Rasul itu, dari pasal 2 sampai pasal 28 di Kisah Rasul, perhatikan bahwa jemaat gereja mula-mula itu mereka 30 kali berdoa. Lalu di dalam semua doa-doa itu hanya ada umumnya itu ada 2 pokok doa yang mereka minta. Yang mereka minta adalah supaya Tuhan buka pintu-pintu kesaksian. Tuhan buka pintu-pintu untuk pemberitaan kabar baik. Lalu yang kedua mereka berdoa supaya Tuhan berikan mereka keberanian, supaya mereka berani bersaksi tentang nama Yesus. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ikut teladan gereja mula-mula itu. Lalu apa hasilnya Bapak Ibu Saudara? Hasilnya di dalam ayatnya yang ke-14. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir.
Perhatikan bahwa Naaman tidak hanya menjadi sembuh, tetapi dia di situ dikatakan menjadi tahir. Nah, menjadi tahir artinya bahwa sudah tidak ada bekas lagi. Dan ini memang benar-benar pulih. Apa maksudnya Bapak Ibu Saudara? Inilah tujuan Tuhan, supaya Naaman mengalami kuasa Tuhan. Tidak hanya di dalam karirnya, di dalam jabatannya, tapi Tuhan mau dia mengalami dalam hal kesehatannya. Dan Tuhan mau supaya dia mengalami kuasa Tuhan itu secara lengkap, secara penuh, bukan hanya setengah-setengah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih. Nah, hari ini kita rindu Tuhan melawat kita itu di bagian area-area yang mana dalam hidup kita. Kita rindu Tuhan menolong kita dalam hal kesehatan kah, dalam hal ekonomi kah, dalam hal pekerjaan kah, dalam hal masa depan kah, dan lain sebagainya. Nah, perhatikan bahwa kasih Tuhan itu sanggup, kuasa Tuhan itu sanggup menyentuh bagian-bagian yang kita butuhkan, yang kita perlukan, yang kita rindu-rindukan. Tetapi perhatikan bahwa Tuhan tidak hanya mau kita sampai di dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan itu saja. Dalam ayat 17 kita lihat ada tujuan yang lebih tinggi. Bagian yang terakhir itu ya. Sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan. Luar biasa ya. Jadi perhatikan bahwa inilah tujuan tertinggi, bahwa Tuhan mau supaya Naaman ini benar-benar dia berbalik. Dia buat satu pengakuan, satu komitmen di hadapan Tuhan, bahwa memang hanya Tuhanlah satu-satunya yang menjadi penolong, yang menjadi juru selamat di dalam hidupnya, bukan yang lain-lain lagi. Dan memang benar ayat 17, perhatikan Naaman dia buat satu komitmen bahwa ya memang tidak lagi ada Allah lain. Nah, dalam ayat 15 ya Bapak Ibu perhatikan. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukan setelah sampai tampil ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel, dan seterusnya. Jadi sekarang aku tahu. Kemarin aku tidak tahu, sekarang aku tahu. Dan dia buat komitmen di ayat 17 itu. Komitmen untuk apa? Hanya beribadah kepada Tuhan, hanya memberi korban persembahan itu kepada Tuhan, dan dia hanya mau hidup dan memuliakan Tuhan. Nah, ini sebenarnya tujuan tertinggi daripada apa yang Tuhan buat kepada si Naaman. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kesimpulan dari bagian renungan ini, perhatikan bahwa orang sehebat apapun, Tuhan pasti buka pintu masuk untuk kita bersaksi, untuk kita pintu pemberitaan kabar baik. Dan yang kedua, perhatikan bahwa siapa saja orang yang bersaksi, pasti orang itu diurapi oleh Tuhan, sehingga kesaksiannya itu akan memberi berkat, akan punya kuasa kepada orang yang dengar. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, perhatikan bahwa yang Tuhan mau untuk kita mengalami pemulihan daripada Tuhan, yang Tuhan mau adalah kita sungguh-sungguh berpaling kepada Dia. Cari Dia, andalkan Dia, dan nantikan Dia. Jangan kita pakai logika kita mengukur segala sesuatu. Naaman dia bilang, sungai-sungai ini apa gunanya? Sungai di Aram itu lebih baik di Damsyik daripada sungai Yordan ini dan lain sebagainya. Tapi waktu dia taat lakukan itu, perhatikan, ada pemulihan yang terjadi. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita bersaksi. Biarlah hidup kita yang sisa ini, kita bersaksi kepada orang lain. Orang yang hebat, orang yang besar, orang agung sekalipun, Tuhan bisa pakai orang yang sederhana, yang memang benar-benar mau, yang punya kerinduan, yang mau menjadi alat dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa.